Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utandriani dengan ujung NIM 056 dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan kohesi dan juga koherensi dalam sebuah wacana. Yang pertama itu adalah kohesi. Nah, di sini kohesi merupakan sebuah aspek formal bahasa dalam wacana. Dengan itu, kohesi adalah organisasi sintaktik. Organisasi sintaktik ini merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan juga padat. Dengan susunan demikian, kohesi adalah hubungan di antara kalimat di dalam sebuah wacana, baik dari segi tingkat gramatikal maupun dari segi tingkat leksikal tertentu. Nah, dalam kaidahnya, kohesi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perujuk, kemudian pengganti, lalu pengguguran, konjungsi, dan juga kohesi leksikal. Yang pertama yaitu perujuk. Nah, perujuk ini adalah rujukan yang merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. Lalu yang kedua itu adalah pengganti. Nah, pengganti ini adalah pengambilan alihan atau pertukaran bagi sesuatu segmen kata, frasa, ataupun klausa oleh kata ganti yang lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah pengguguran. Pengguguran ini adalah proses penghilangan kata ataupun satuan-satuan kebahasaan yang lain. Elipsis juga merupakan pengganti unsur kosong atau zero, yaitu unsur yang sebenarnya ada tetapi sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Nah, yang keempat itu adalah konjungsi. Konjungsi ini juga dikenal sebagai kata penghubung. Nah, yang terakhir itu adalah kohesi leksikal. Kohesi leksikal ini merupakan piranti kohesi yang berupa kata atau frasa bebas yang mampu mempertahankan hubungan kohesif dengan kalimat yang mendahulunya. Nah, yang selanjutnya itu adalah koherensi. Di sini menurut Erianto 2003, koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata ataupun kalimat dalam sebuah teks. Lalu menurut Labov tahun 1965, kohesi merupakan suatu ujaran yang dikenal sebagai koheren atau tidak dengan ujaran lain di dalam percakapan. Bukan karena hubungannya antara satu dengan yang lain, tetapi dengan adanya reaksi tindak ujar yang terdapat dalam suatu ujaran kedua terhadap ujaran sebelumnya. Nah, kohesi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu adalah kohesi berpenanda dan kohesi tidak berpenanda. Nah, pada kohesi berpenanda ini terdapat 7 hubungan makna. Pertama itu ada hubungan makna adisi, hubungan makna kontraksi, hubungan makna kausalitas, hubungan makna kondisi, hubungan makna konklusi, dan juga hubungan makna intensitas. Yang pertama itu ada hubungan makna adisi. Hubungan makna adisi atau penambahan ditandai oleh penggunaan kata seperti dan, juga, lagi, pula, ataupun lagi pula. Contohnya, Pak Wijo mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak ini sedikit-sedikit mempunyai pegangan kepandaian. Lagi pula, Pak Wijo selalu menuntun anak-anaknya ke perilaku yang baik. Sudah sesuai jika 2 anak itu menjadi anak yang baik. Lalu yang kedua adalah hubungan makna kontraks. Hubungan makna kontraks atau perlawanan ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti akan tetapi, padahal, atau sebaliknya. Contoh, Pak Joko sekarang sudah bekerja dan gajinya sudah dapat untuk hidup. Akan tetapi, dia belum memikirkan rumah tangganya. Sebaliknya, Karsono, adiknya Pak Joko, yang masih merepotkan orang tua, sudah merengek-rengek ingin dinikahkan. Lalu yang ketiga itu adalah hubungan makna kausalitas. Hubungan makna kausalitas atau sebab akibat ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti karena itu atau oleh sebenarnya, tahu karena. Contoh, pasukan andalan kerajaan Sigaluh dapat diboyong pulang. Yang dapat memboyong ialah seorang Manggala Yuda Sigaluh. Oleh karena itu, Raja Sigaluh sangat senang hatinya. Manggala Yuda itu mendapat hadiah dari Raja Sigaluh. Selanjutnya yang keempat itu adalah hubungan makna kondisi. Hubungan makna kondisi atau pengandaian ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti andai kata,
asal seperti itu. Nah, contohnya, dua orang ksatria tadi hatinya sangat panas. Keduanya sangat tidak dapat menerima bahwa pangkat Manggalayuda sampai terpenggang oleh Guntur Geni. Oleh karena itu, pada malam ksatria kembar itu ingin berhadapan dengan Guntur Geni. Andai kata, jika dua ksatria itu kalah, mereka dapat menerimanya, sebab mereka merasa mempunyai kesaktian yang tangguh dari pemberian gurunya. Lalu yang kelima yaitu hubungan makna konklusi. Hubungan makna konklusi atau kesimpulan ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti jadi dan akhirnya. Contoh, ada sedikit ketenangan karena Pambudi ternyata luhur budinya. Walaupun adiknya nakal dan dia sangat marah, cintanya terhadap saudaranya tidak hilang. Jadi, seandainya ada kejadian yang tidak menyenangkan, Pambudi pasti mau memikirkannya. Nah, yang keenam itu adalah hubungan makna intensitas. Hubungan makna intensitas atau penyangatan ditandai oleh penggunaan kata-kata bahkan, malahan, atau justru, dan terlebih. Contoh, Kadarwati memang sedang sakit. Dia enggan duduk-duduk karena badannya terasa lemas. Oleh karena itu, sudah beberapa hari dia tidak tampak berjalan-jalan. Justru, sudah 3 hari ini Kadarwati tidak dapat bangun. Nah, yang terakhir itu adalah hubungan makna validitas. Hubungan makna validitas atau pengesahan ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti benar, sesungguhnya, dan sebenarnya. Contoh, Darwati sering bertemu dengan Sulistia. Kadang-kadang ia juga tampak menyadari Sulistia. Jika sedang bercakap-cakap, keduanya saling mengasihi dan tampak rukun. Sebenarnya, Darwati tertarik dengan pria tampan itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah koherensi tidak berpenanda. Koherensi yang tidak berpenanda ini ditandai dengan konjungsi, namun dapat dipahami dari hubungan antar kalimatnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.